Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Apa kabarnya Kak Vira? Aku baik. Apa kabarnya Kak Yosi? Baik. Apa kabarnya Kak Kevin? Baik. Yeay, pasti semuanya penuh dengan sukacita. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk waktu hari ini Tuhan. Kembali lagi kami akan ibadah online ya Tuhan. Tuhan, biar walaupun kami ada di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan ketika kami bersatu hati Tuhan, Kau akan hadir ya Bapak, Kau akan menemani kami Tuhan melalui ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Biar Kau yang beracara Tuhan, biar hadirat-Mu turun Tuhan, biar yang kami rasakan hanya sukacita Tuhan dan ingin memuji Tuhan lebih-lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya Bapak, kami sudah belajar mengucap syukur, haleluya, Amin. Nah, sekarang teman-teman udah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Kalau gitu, yuk kita nyanyi. Karena Tuhan akan memberi kita kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Nyanyikan dari awal ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di
padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Kudaki, kudaki, daki, daki, daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Karena apa teman-teman? Karena Engkaulah Yesusku. Yes, kami buat Yesus. Nah, Kak, aku mau tanya, siapa yang mau jadi kerjanya Tuhan? Aku. Afira mau? Kayak sih mau. Kalau gitu kita angkat pujian ini ya, pekerja Kristus yang mulia. Musik. Telah lama Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggil menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nyanyikan dari awal. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah, teman-teman, senang banget kan kalau kita bisa dipakai Tuhan secara luar biasa dan diberi kemenangan oleh Tuhan. Nah, udah selesai nih kan nyanyi-nyanyinya. Berarti saatnya kita akan masuk ke penyembahan firman Tuhan. Sebelum itu kita kan penyembahan dulu. Nah, mari untuk itu kita siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Angkat suara adik-adik, angkat penyembahan adik-adik untuk Tuhan. Sampai hari ini, oleh karena Kau melihat Tuhan
Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Nyanyikan dari awal, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan dengan lembut, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. ku puji. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyembahan yang begitu indah. Terima kasih Bapak kalau kami masih boleh memuji menyembah Engkau. Terima kasih kalau kami masih boleh beribadah sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi, Engkau Tuhan yang baik. Kami percaya apapun yang terjadi, Engkau mampu memberikan kemenangan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan siap mendengar firman-Mu, biar kiranya Engkau menjadikan hati kami tanah yang subur agar bisa menerima firman disampaikan dengan baik, dan firman disampaikan bisa berbuah dan memberkati orang banyak. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Hai adik-adik semuanya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, karena di dalam Tuhan selalu luar biasa.
Puji nama Tuhan ya adik-adik, kalau minggu ini kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu. Dan pastinya kakak yakin nih, adik-adik di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Yuli mau ajak adik-adik untuk kita berdoa ya. Ya semuanya, lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu kami boleh berkumpul di ibadah sekolah minggu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kami percaya setiap firman Tuhan yang akan kami dengar boleh menjadi rema dalam setiap hati kami semua dan bertumbuh dengan subur dan berbuah-buah yang lebat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yuk kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Yuli mau ajak nih adik-adik kita membayangkan bagaimana ya kalau seorang atlet wanita bulu tangkis mau bertanding dalam pertandingan internasional, tetapi atlet wanita ini memakai kebaya, terus memakai sepatu hak tinggi, dan memakai konde. Waduh, coba deh adik-adik bayangkan. Dan kalau misalkan atlet wanita bulu tangkis ini diizinkan untuk bertanding, kira-kira pertanyaannya, kalau dia bertanding menang atau tidak ya? Pastinya tidak ya adik-adik. Kenapa? Kok tidak bisa menang? Karena kuncinya salah sih. Kunci yang kakak maksud di sini adalah dari pakaiannya. Namanya mau bertanding bulu tangkis, pasti pakaiannya harus pakaian olahraga bulu tangkis. Terus sepatunya juga bukan sepatu hak tinggi, bukan mau acara pesta kan, tapi pastinya memakai sepatu olahraga. Nah juga kunci berikutnya adalah pasti harus punya raket ya adik-adik. Kalau nggak punya raket gimana mau bertanding? Nah adik-adik, begitu juga dalam hal kerohanian. Dalam hal kerohanian itu ibadat adalah sebuah pertandingan. Nah kita juga harus menjadi pemenang di dalam kerohanian kita adik-adik. Kali ini Kak Yuli mau kasih adik-adik nih kunci kemenangan di dalam Tuhan melalui cerita yang akan kita dengar ini. Nah cerita firman Tuhan hari ini yang Kak Yuli akan bawakan adalah pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Nah begini nih adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus kan setelah dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, dan Tuhan Yesus setelah itu berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan setelah Tuhan Yesus selesai berpuasa, lalu Tuhan Yesus dibawa oleh iblis ke padang gurun untuk dicobai. Pastinya adik-adik, yang namanya habis berpuasa pasti badannya sedikit lemas ya adik-adik. Apalagi nggak makan, nggak minum. Kalau kita puasa 1 hari penuh aja, badan kita pasti lemes banget. Apalagi Tuhan Yesus ya, 40 hari 40 malam. Coba bayangin kalau adik-adik, kakak-kakak semuanya juga berpuasa 40 hari 40 malam. Aduh, gak kebayang deh gimana lemesnya. Nah, karena itu iblis mengambil kesempatan itu. Di saat Tuhan Yesus sedang lemah, di saat Tuhan Yesus sedang lapar, dia mencobai Tuhan Yesus. Nah, ketika itu iblis membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus seperti ini. Hei Yesus, kamu kan habis puasa, pasti kamu lapar deh. Aduh, enaknya kalau lapar itu pasti makan nih. Coba, kamu itu kan Tuhan, katanya anak Allah. Pasti dong kamu bisa tuh mengubah batu menjadi roti supaya kamu bisa makan. Coba deh. Adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus mau gak ya mengikuti apa yang dikatakan si iblis itu untuk mengubah batu menjadi roti?
Ya, secara manusia pasti Tuhan Yesus juga lapar ya adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada si iblis itu, "Hai iblis, dengar ya, ada tertulis bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah." Nah adik-adik, kali ini pencobaan yang pertama si iblis gagal ya adik-adik. Tuhan Yesus gak mau tuh ngikutin nasihatnya si iblis. Tapi bukan iblis namanya, karena dia punya 1001 cara untuk mencobai Tuhan Yesus. Kali ini dia gak mau kalah. Pokoknya si iblis pikir dia harus berhasil untuk mencobai Tuhan Yesus. Lalu akhirnya untuk yang kedua kalinya iblis mencobai Tuhan Yesus. Lalu iblis membawa Tuhan Yesus ke hubungan bait Allah. Hubungan bait Allah itu kira-kira letaknya di atas sih. Itu. Nah, lalu iblis mencobai Tuhan Yesus lagi. Dia berkata pada Tuhan Yesus, "Hei Yesus, kalau engkau anak Allah, coba deh sekarang buktiin. Kamu jatuhkan tuh diri kamu ke bawah. Kan katanya ada firman yang menulis tentang engkau, bahwa dia, Allah kamu, akan mengirimkan malaikat-malaikatnya kepada kamu untuk menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu." Adik-adik tahu gak ayat firman itu ada di mana? Kalau adik-adik yang sering baca pasti tahu tuh. Ayat itu ada di Mazmur 91. Nah, adik-adik lanjut lagi ya. Kira-kira ketika Tuhan Yesus disuruh untuk menjatuhkan dirinya, mau gak ya? Karena memang sih Tuhan Yesus itu kan Tuhan. Dia anak Allah. Dia juga punya kuasa. Kalau dia mau, dia bisa tuh pada saat dia menjatuhkan diri, pasti malaikat-malaikat akan datang untuk menopang dia supaya dia tidak terjatuh. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau tuh termakan tipu dayanya si iblis. Dia tidak mau dicobai oleh si iblis. Maka Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Kali ini iblis gagal lagi ya adik-adik. Wah, tapi iblis tetap masih punya cara lagi. Kata si iblis, pokoknya Tuhan Yesus harus jatuh, harus kalah. Si iblis gak mau kalah, dia mencobai lagi Tuhan Yesus untuk yang keberapa kalinya ya? Untuk yang ketiga kalinya. Kali ini si iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Wah, tiba-tiba aja, Tuhan Yesus sama si iblis udah ada di gunung yang tinggi. Lalu iblis menyuruh Tuhan Yesus melihat semua kerajaan di dunia ini. Dia bilang seperti ini, "Hei Yesus, coba kamu lihat sekelilingmu. Semua kerajaan dunia ini, kemegahan dunia ini, kamu bisa terima. Asal satu syaratnya, kamu mau menyembah kepada aku," kata si iblis. Wah, Tuhan Yesus disuruh untuk menyembah iblis loh. Kalau Tuhan Yesus mau menyembah iblis, maka iblis akan memberikan dunia ini beserta kemegahannya buat Tuhan Yesus. Siapa sih yang gak tertarik kalau dikasih seperti itu? Apalagi kalau dikasih harta yang banyak, dikasih kekuasaan, pasti gak ada yang bisa menolaknya. Tetapi kali ini Tuhan Yesus tidak mau tergoda oleh si iblis. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Wah, kasih tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus hebat ya, karena Tuhan Yesus boleh menang dari pencobaan si iblis. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan tadi, Kak Yuli mau kasih nih 3 kunci kemenangan seperti yang Tuhan Yesus lakukan supaya kita menang dari godaan si iblis.
dan kita juga menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Yang pertama, tadi ingat kan waktu pertama kali Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Tuhan Yesus berkata apa sama si iblis? Dia berkata, ada tertulis, sebab manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, adik-adik, kunci yang pertama adalah hidup dari firman Tuhan. Kayuli gak pernah bosan-bosan nih buat ngingetin adik-adik yang ada di rumah untuk terus baca firman Tuhan. Karena pentingnya baca firman Tuhan di dalam hidup adik-adik semuanya, juga hidup Kayuli juga dong. Karena apa? Pada saat kita mungkin pada saat Kayuli atau adik-adik melakukan kesalahan, melakukan dosa, tiba-tiba kita bisa diingatkan oleh firman Tuhan. Karena itu adik-adik jangan bosan-bosan ya membaca firman Tuhan. Karena apapun yang kita perbuat, kalau kita senantiasa membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan, apa yang kita perbuat pasti berhasil di dalam Tuhan Yesus. Nah, itu kunci yang pertama. Sekarang yang kedua. Nah, yang kedua adalah kunci kemenangannya adalah iman. Nah, kenapa iman adik-adik? Pasti dong, sebagai orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kita sebagai orang-orang Kristen, pasti banyak orang-orang yang di luar sana tidak senang tuh sama kita sebagai pengikut Kristus. Dan coba deh kita lihat hari-hari ini, berapa banyak orang-orang yang menghina kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tetapi adik-adik jangan takut ya, jangan pernah takut atau jangan pernah malu mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Walau kita diolok, walau Tuhan kita dihina, tetapi kita tidak perlu marah sama mereka. Karena kita tahu bahwa kita mengikuti Allah yang benar. Jadi adik-adik, kunci kemenangan yang kedua adalah iman di dalam Tuhan. Tetap pegang teguh iman kita kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Tetap percaya sama Tuhan Yesus, apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, lalu kunci kemenangan yang ketiga, ini yang terakhir ya adik-adik. Kunci kemenangan yang ketiga adalah kemenangan itu hanya dari Tuhan. Jadi ingat adik-adik, jangan pernah sombong, jangan pernah merasa kita ini kuat, kita ini hebat. Kalau kita bisa atau kita mampu, kalau kita tampil sebagai seorang pemenang, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semua karena berasal daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang memberi kemenangan bagi kita. Nah adik-adik, tadi Kayuli sudah kasih ya 3 kunci kemenangan. Kita ulang lagi ya, apa aja sih 3 kunci kemenangan tadi? Yang pertama, hidup dalam firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup dalam iman kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kemenangan itu hanya dari Tuhan. Oke adik-adik. Nah, selesai sudah cerita firman Tuhan kali ini. Kakak percaya adik-adik di rumah bisa tampil sebagai seorang pemenang kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Jangan pernah patah semangat adik-adik. Kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, cerita firman Tuhannya sudah selesai. Tapi ada ayat hafalannya ya. Hari ini ayat hafalannya yaitu Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi ya, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, itu ayat hafalannya adik-adik. Jangan lupa minggu depan dihafalkan ya. Nah, sekarang firman Tuhan sudah selesai. Kita mau tutup dengan doa. Yuk, Kayuli mau ajak kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur karena kami adalah anak-anak sekolah minggu yang menjadi pemenang di dalam Tuhan.
Karena kami tahu Tuhan sudah memberikan kemenangan atas setiap anak-anakmu, anak-anak sekolah minggumu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami tahu untuk menjadi pemenang, kami harus terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bertekun di dalam firman Tuhan. Ajar kami untuk tetap hidup di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus dan tetap mempercayai bahwa kemenangan itu hanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan kami percaya firman Tuhan itu boleh jadi rema dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, firmannya seru banget ya Kak hari ini. Berarti kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan dari segala pencobaan. Nah, ya Kak udah hari ibadahnya hari ini. Tapi jangan sedih, minggu depan kita bisa ketemu lagi. Sebelum kita tutup firman hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bagi Dia Segala Pujian. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Nah, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih kalau kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Biar kiranya penyertaan-Mu selalu ada bersama dengan kami, walaupun kami tidak bersama-sama saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami menutup ibadah hari ini, kami akan berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan. Mari ikuti Rafira ya teman-teman. Bapa kami di surga, dikuduskanlah Dalam namamu, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.